Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dadang, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dosen hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia. Deskripsi umum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa semester 4, program studi ilmu hukum dengan kode MKK 6200802 dan bobot 2 SKS. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah khusus yang wajib di Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah dengan sistem klasikal dan atau sistem non-klasikal. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, interaktif, dan atau problem based learning. Dalam praktiknya, ketiga metode ini saya gunakan dan saya elaborasikan untuk mendapatkan suatu formulasi yang baik agar mahasiswa dapat menerima proses pembelajaran secara efektif melalui proses interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan secara baik. Dengan evaluasi pembelajaran, terdapat setidaknya 4 evaluasi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mulai dari proses aktivitas aktif dengan bobot 50%, tugas dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, UAS dengan bobot 25%. Apa yang kemudian dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ada 9 pokok materi pembelajaran. Pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK sangat diperlukan bagi semua mahasiswa bidang keilmuan apapun sebagai bentuk pembinaan nasionalisme dan wawasan kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan dilakukan hampir di seluruh bangsa di dunia dengan menggunakan berbagai nama seperti contoh di negara Eropa dan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, ada istilah civic education. Ada juga yang menggunakan istilah citizenship education. Dan juga ada yang menggunakan democracy education. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan yang secara umum untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Adapun tujuan khusus, pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, secara jujur, dan secara demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Adapun tujuan khusus kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Kemudian tujuan khusus yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan. Pertama, dalam mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Poin kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Poin ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Poin keempat, mengembangkan sikap demokratis, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Poin kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam mengemban tugas, serta mahasiswa diharapkan dapat memahami pendidikan kewarganegaraan melalui tujuan pembelajaran kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan serta mampu menjelaskan dan menganalisa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dan kewarganegaraan. Adapun sumber referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sebagai bentuk penunjang proses pembelajaran saya menggunakan 3 buku referensi. Yang pertama, buku yang saya gunakan adalah buku Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma Terbaru, judul Pendidikan Kewarganegaraan, penerbit oleh Alfabet, diterbitkan di Kota Bandung pada tahun 2017. Yang kedua, bukunya Ahmad Jamalong oleh pengarang dan Sukino, judul buku Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, diterbitkan oleh Alfabet di Kota Bandung tahun 2019. Ketiga,
bukunya yakni oleh pengarang Jagni, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi oleh penerbit Alfabet di Kota Bandung pada tahun 2014. Kontrak perkuliahan. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus Universitas Dharma Indonesia. Mahasiswa harus berdisiplin. Toleransi keterlambatan 15 menit bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh melakukan kecurangan atau titip absen, izin. Mahasiswa harus membawa handphone untuk melakukan absensi melalui sistem Sepima. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran ini. Saya, Dadang, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mohon dimaklum, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudari mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pada pertemuan pertama atau perkuliahan perdana ya, saudara-saudari mahasiswa akan mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tentu pendidikan kewarganegaraan ini saudara sudah pernah mempelajari semasa sekolah di SMP, duduk di SMP, SMA, ya. Artinya di kampus ini, ya, di kelas saudara sebagai mahasiswa itu saudara sudah tidak asing lagi dengan pendidikan kewarganegaraan, ya. Atau dulu namanya pendidikan kewarganegaraan yang disingkat dengan PKN. Sebelum lanjut ke perkuliahan materi, ya, saya sudah share di chat nanti saudara bisa pelajari dan baca materi tersebut. Untuk itu saya akan melakukan absensi, ya. Nanti saudara tinggal apakah menceritakan tunjukkan. Saudara Sujal Saputra, saudari Yunisa Umandari, saudari Marcella Septianingsi, saudara Ahmad Isa, apa ya? Ya. Saudari Robiatul Adamya, saudara Aditya Wiranto, belum datang. Saudara Muhammad Zakaria, belum datang juga ya. Saudari Dinda Maharani, belum datang juga kali ya. Ratu Intan Jasmia, ya. Saudari Dina Mariana, ya. Saudari Marcella, ya, baik. 3 orang belum datang ya. Untuk kontrak perkuliahan pada pagi hari ini pendidikan kewarganegaraan kita lakukan perjanjian atau kontrak perkuliahan ya. Saya berikan waktu konsekuensi bagi mahasiswa yang terlambat datang dengan durasi 15 menit. Nah, untuk pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya nanti saudara boleh masuk sebelum pukul 8.45 ya. Pukul 8.30 itu kita mulai perkuliahan. Konsekuensi waktu keterlambatan 15 menit. Baik, absensi kita sudah 4.45 masuk kepada materi di mana pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Nanti saudara bisa lihat di Septima ya, yang Septima di handphone, boleh nanti dicek. Ya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Saya akan meminta bantuan kepada saudara-saudari mahasiswa untuk membacakan teks yang ada di layar slide. Nanti tujuannya adalah supaya mahasiswa selain dapat memperlancar cara baca yang mana dalam pertemuan ini saya akan berikan sebuah pemahaman melalui perkuliahan yang harus aktif, interaktif ya, dengan metode ceramah, diskusi ya, mahasiswa dan dosen. Ya. Saudara Rijal Saputra mohon dibantu baca paragraf pertama. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian MPK. Boleh ditambah volumenya.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang tegas sangat diperlukan bagi semua mahasiswa di bidang keilmuan apapun sebagai bentuk pembinaan nasionalisme dan wawasan kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran. Di dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 alinea keempat memanfaatkan bahwa salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, tujuan pembelajaran. Ya. Saudari Robia sudah terlihat dari ujung tidak. Ya. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir di seluruh bangsa di dunia dengan menggunakan berbagai macam nama, istilah. Ya. Kalau di Indonesia namanya pendidikan kewarganegaraan. Kalau di negara lain ada yang menggunakan istilah civil education, ya, ada citizenship education, ada juga demokrasi education. Ya. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, yang bertanggung jawab dan berkeagamaan. Menurut salah satu rumusan sivil internasional pada tahun 1995, ya, bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan civic culture, ya, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan. Inilah salah satu tujuan penting pendidikan sivil, ya, maupun citizenship untuk mengatasi political apatis demokratis. Ya, nanti saudara bisa lakukan secara berjenjang membaca materi yang sudah saya share di Sepima, baik di waktu senggang atau di rumah, ya, di sela-sela beraktivitas, ya, untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini secara utuh. Adapun referensi yang saya berikan bukunya ada 3, ya. Yang pertama buku yang tim dosen, ya, tim penyusun buku pendidikan kewarganegaraan dari perguruan tinggi. Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu memainkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga, ya, maupun lembaga keagamaan dan masyarakat secara umum, ya, juga termasuk masyarakat industri. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dengan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan. Pertama, saudari kita bisa dibantu. Tujuan pertama, A. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang menguatkan
Poin kedua, tujuannya. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saudari Dina, poin ketiga. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ketiga ya? Poin C. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan Menumbuh kembangkan. menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Baik, saudari. Mengamalkan sikap demokratik, keadaban, dan bertanggung jawab serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Terakhir, saudari. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Baik, itu nanti saudara bisa pelajari secara penuh materinya. Ada, mohon maaf, Bapak ada sedikit batuk karena cuacanya. Nanti bantu diingatkan teman-teman yang lain, ya, untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, yaitu 15 menit waktu konsekuensi atau toleransi keterlambatan. Ya, lebih daripada itu tidak boleh. Nah, demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kita bersama-sama dengan keyakinan masing-masing, ya, kita tutup perkuliahan ini dengan doa. Sebelum selesai perkuliahan, berdoa dimulai. Terima kasih. Allahumma wafiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.